melakukan. Tapi seberapa besar keyakinan lu kalau buku yang Raja itu dibaca? Gue pernah membayangkan bagaimana buku-buku gue ini ditaruh di polsek-polsek. Oke, kita balik lagi. Ini kayaknya bakal jadi part terakhir. Tadi sempat kepotong, Bos. Gimana tentang tadi razia buku? Iya, kalau soal razia buku gue menjadi anti mainstream untuk mengomentari soal razia buku karena banyak orang yang kemudian menentang menentang buku-buku yang disita oleh ormas ataupun oleh aparat negara. Kalau gue sih sebetulnya nggak menentang, gue malah mendukung mendukung mereka kemudian bukan mendukung razianya, tapi mendukung mereka supaya membaca buku-buku yang mereka sita. Karena tanpa ada proses razia, mungkin bisa jadi mereka tidak pernah menyentuh buku itu gitu loh. Mereka tidak punya, bukan nggak punya akses untuk ke Gramedia atau ke online bookshop, karena mereka tidak memikirkan untuk masuk ke Gramedia atau masuk ke online shop dengan beban tugas yang kemudian atau dengan kultur yang tidak menjadi kebiasaan mereka. Makanya dengan razia buku, akhirnya mereka membaca Aidit, akhirnya mereka membaca Muso, akhirnya mereka membaca soal yang selama ini yang tidak pernah mereka baca, bahkan bukan tidak pernah mereka baca, mereka tidak biasa membaca, akhirnya mereka membaca. Gue pikir itu satu hal yang mungkin bukan menyetujui razia bukunya, tapi mendorong supaya ormas represif yang terkenal represif dan aparat negara yang terkenal represif menyita buku itu untuk kita penulis periset untuk memberikan buku kepada mereka yang kemudian melakukan penyitaan. Karena yang melakukan. Tapi seberapa besar keyakinan lu kalau buku yang Raja itu dibaca? Minimal mereka punya dan dikasih aja dulu. Karena kalau aparat negara, polisi atau tentara yang melek pengetahuan itu kan yang mungkin lulusan akabri atau lulusan akpol, mereka yang punya pangkat bintang atau kembang. Tapi bagaimana dengan serdadu gitu loh? Oke. Nah, buat gua serdadu samapta atau apa yang berada di lingkungan bawah yang suka menjadi garda terdepan dalam bintara dalam garda terdepan dengan masyarakat, kita perlu juga kemudian semacam melakukan pendidikan pendidikan politik atau gerakan kebudayaan supaya mereka membaca gitu. Buat gua mereka juga berhak untuk membaca dan kita harus cari solusi bagaimana memfasilitasi supaya mereka membaca. Bukan berarti ya gue nggak ngerti apakah kemudian sistem pendidikan dan pelatihan mereka mendorong mereka membaca atau enggak, tapi selama ini dengan fakta bahwa adanya razia buku, bahwa mereka yang di daerah-daerah selain kemudian minim literasi, mereka jauh dari budaya literasi dan itu harus didekatkan. Buat gue itu jadi alat razia. Kalau gue ya gue juga nggak berharap buku gue di razia karena itu akan merugikan penerbit kan. Tapi ya gue sempat terpikirkan, gimana kalau di PDF kan? PDF juga belum tentu mereka punya smartphone menjadi smart people yang kemudian membaca buku berbasis PDF. Ya gue mencoba terkadang kalau mau naruh buku gue pernah membayangkan bagaimana buku-buku gue ini ditaruh di polsek-polsek. Membayangkan aja sih, ditaruh aja, cuma nggak tahu dibaca. Tapi gue pernah, mungkin kalau penerbit gue nonton ini, gue pengen banget meminta penerbit gue untuk tolong dong distribusikan buku gue di polsek-polsek. Tapi gue selalu dibalikin ke penerbit. Duit penerbit tuh nggak se-mainstream penerbit major gitu yang punya banyak duit dan bisa cetak banyak dan segala macem. Gue berharap ya itu tadi, buku gue bisa dibaca di polsek-polsek, bintara yang baca. Dan apakah ketika dia membaca itu ada situasi yang berubah, misalkan meminimalisir represivitas, gue sih nggak bisa menjamin. Tapi melihat bagaimana kemudian mereka membaca buku, gue pikir itu keren. Makanya kita konsep tentara pelajar kita, konsep militeristik kita itu kan sebetulnya pengen dibangun berdasarkan knowledge, pengetahuan. Makanya tentara rakyat, tentara pelajar, dekat dengan rakyat, dengan aktivitas para pelajar dan segala macam. Buat gua itu yang kehilangan girohnya sih. Itu soal Raja.
Oke, mungkin ini terakhir loh. Gue mau minta nih dong sama lu apa? Karena gue nggak mau menyimpulkan, nah gue mau minta lu apa ya, kasih lah closing statement gitu buat yang entah tugas kesejarahan, entah tentang ID-nya, entah apapun lah tentang terkait sejarah yang kontroversi, dianggap masih kontroversi sampai hari ini. Gue kira begini, kalau sesuatu hal misalkan kita melihat Aidit atau dengan partainya, dengan sejarah kontroversinya, gue selalu ingin mengajak bahwa sebetulnya sejarah itu selalu berhubungan dengan sebab dan akibat. Kausalitas yang Nah, itu. Terus yang kedua, pada intinya sejarah itu selalu memiliki nilai kemanusiaan. Jadi ketika kita mempelajari sejarah, membaca sejarah, baik itu yang sifatnya formalitas dalam sekolah ataupun kampus, ataupun dalam bentuk yang digital melalui sosial media dan segala macam, angle dari sejarah itu, kenapa kemudian sejarah itu didistribusikan sebagai pengetahuan, adalah untuk meningkatkan rasa kemanusiaan kita, untuk mempertajam dan mempertebal rasa kemanusiaan kita. Itu fungsi sejarah. Jadi dari gua, sejarah itu selalu harus dan selalu berpihak kepada kemanusiaan. Sejarah yang tidak berpihak dan tidak berpijak kepada kemanusiaan, gue pikir itu bukan sejarah. Oke, mantap banget kalau sejarah itu adalah kemanusiaan ya. Ya, menurut gua sekian dulu untuk edisi hari ini, edisi ngobrol tentang sejarah bareng Satrio, penulis buku Aidit. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Ciao.